Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Sholatan wa salaman daimaini al habibana wa syafi'una wa nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenankanlah, nama saya Khafifah Anjarwani, mahasiswi program studi pendidikan bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresum 5 materi yang terkait dengan ilmu nahwu. Dan video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah nahwu yang diampu oleh Bapak Dr. Nasiruddin MPD. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang kana wa akhwatuha. Sebelum saya menjelaskan mengenai kana wa akhwatuha, perlu diketahui bahwa ada 3 amil yang masuk pada susunan mubtada dan juga khobar. Amil tersebut adalah kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan dhanna wa akhwatuha. Ketiga amil ini disebut dengan amil nawasih, yang artinya amil yang merusak pada susunan mubtada dan juga khobar. Amil kana wa akhwatuha itu beramal tarfa'ul isma wa tansibul khabara, artinya merofakkan isim dan juga menasabkan khobar. Sebagaimana dalam contoh kana zaidun qa'iman. Sebelum kemasukan amil kana, lafadz zaidun qa'imun merupakan tarkib mubtada khobar. Zaidun merupakan mubtada dan qa'imun merupakan khobar dari mubtada. Setelah ia kemasukan amil kana, maka ia berubah menjadi kana zaidun qa'imun. Kana itu sendiri adalah amil kana, sedangkan zaidun adalah isimnya kana yang dibaca rofa, sedangkan qa'imun adalah khobarnya kana yang dibaca nasab. Kana wa akhwatuha memiliki 12 saudara. Di antara saudara kana adalah pertama, yang memiliki makna waktu. Ada amsa yang berarti waktu sore, asbaha yang berarti waktu pagi, adha yang berarti waktu duha, dolla yang berarti waktu siang, dan bata yang berarti waktu malam. Contohnya yaitu asbaha al-baradu syadidan, yang artinya pagi hari menjadi sangat dingin. Selanjutnya yaitu saudara kana yang memiliki makna litahwil atau menjadi, yaitu soro. Contohnya soro as-sa'ru rakhisan, yang artinya harga menjadi murah. Selanjutnya saudara kana yang memiliki makna linafi atau yang bermakna tidak, yaitu laisa. Contoh dari laisa adalah laisa an-najahu sahlan. Kemudian ada saudara kana yang memiliki makna lil istimrar atau terus menerus, yaitu ma fati'ah, ma fakka, ma zala, dan ma bariha. Contohnya yaitu ma fakka atiflu naiman. Saudara kana yang terakhir yaitu yang memiliki makna li bayanil muddah atau keberlangsungan, yaitu
madama. Beramalnya amil kana wa akhawatuha tidak hanya dalam sighat fi'il madhi saja, bahkan bisa dalam sighat fi'il mudhari, fi'il amr, masdar, dan juga isim fa'il. Akan tetapi ada saudara kana yang tidak bisa ditasrif, yaitu laisa dan dama. Contoh dalam bentuk fi'il mudhari yaitu hatta yakunu mu'minina. Materi yang kedua yaitu mengenai taukid. Apa itu taukid? Dalam kitab Syarah Matan Al-Jurumiyah disebutkan bahwa at-taukidu tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Artinya, taukid adalah isim yang mengikut pada lafaz yang ditaukidkan dalam hal rafa, nasab, khafad, dan kema'rifatannya. Atau dengan kata lain, taukid adalah tabi yang mengikuti pada kalimah yang digunakan untuk menguatkan apa yang kita ucapkan dan menghilangkan keraguan-raguan dari si pendengar. Jadi, taukid adalah semacam kata-kata yang berfungsi sebagai penguat untuk menguatkan apa yang kita ucapkan. Seandainya saat kita mengucapkan tentang sesuatu, mungkin ada sebagian pendengar yang masih ragu-ragu dengan apa yang kita ucapkan. Untuk menghilangkan keraguan-raguan tersebut, maka kita tambahkan dengan taukid agar nantinya pendengar percaya bahwa hal yang kita ucapkan adalah hal yang benar adanya. Sebagaimana dalam contoh Ja'a al-ustadzu nafsuhu, yang artinya sungguh ustadz itu telah betul-betul datang. Jika kita hanya mengucapkan Ja'a al-ustadzu yang berarti ustadz itu telah datang, mungkin sebagian orang akan berpikir bahwa yang datang itu bukanlah si ustadz. Bisa jadi yang datang itu adalah orang kesuruhannya, atau orang kepercayaannya, atau muridnya. Untuk menghilangkan keraguan-raguan tersebut, maka kita tambahkan dengan taukid an-nafsu yang diikuti oleh dhamir hu. Dan dhamir hu ini kembali kepada al-ustadu, karena al-ustadu ini adalah mufrad muzakkar, sehingga menjadi sebuah kalimah Ja'a al-ustadzu nafsuhu, yang berarti sungguh ustadz itu telah betul-betul datang. Setelah kita tambahkan dengan taukid, maka kita menjadi yakin bahwa yang datang itu adalah benar-benar si ustadz, bukan yang lainnya. Setelah memahami apa itu taukid, sekarang kita mempelajari pembagian taukid. Taukid terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu taukid lafzi. Yang kedua yaitu taukid maknawi. Terlebih dahulu kita membahas apa itu taukid lafzi. Taukid lafzi yaitu wa huwa ayyakuna bi i'adatil muakkadi bilafdihi au bimuradifihi. Artinya, taukid lafzi yaitu taukid yang mengulang muakkadnya dengan lafaz itu sendiri atau dengan sinonimnya. Jadi, yang dimaksud dengan taukid lafzi adalah taukid yang mengikuti pada kalimah dengan cara mengulang lafaz yang akan dikuatkan. Sesuai dengan namanya, taukid lafzi ini dicirikan dengan adanya pengulangan. Adapun pengulangan itu bisa berupa isim zahir, isim dhamir, fi'il, huruf, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, maupun sinonim dari muakkadnya itu sendiri. Contoh dari taukid lafzi yaitu mata hasanun hasanun, yang berarti Hasan telah meninggal. Dalam kalimat tersebut yang berkedudukan sebagai muakkad yaitu Hasan,
Apa itu mu'akkad? Mu'akkad adalah lafaz yang akan dikuatkan. Sedangkan kata hasan yang terakhir, ia berkedudukan sebagai taukid atau ia berkedudukan sebagai penguat. Sehingga setelah ditambahkan dengan taukid, kita menjadi yakin bahwa yang meninggal itu benar-benar si Hasan, bukan si Ahmad, bukan si Muhammad, ataupun kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Selanjutnya yaitu taukid maknawi. Apa itu taukid maknawi? Taukid maknawi adalah taukid yang dikuatkan hanya dari segi maknanya saja. Jadi taukid ini biasanya menggunakan lafaz-lafaz tertentu untuk menguatkan, seperti lafaz an-nafsu, al-ainu, kullun, ajma'un, dan lafaz-lafaz yang mengikuti ajma'un. Contohnya yaitu hadara at-tulabu kulluhum. Para mahasiswa semuanya telah benar-benar datang. Dalam kalimat tersebut, at-tulabu merupakan mu'akkad atau lafaz yang dikuatkan. Lafaz tersebut dikuatkan dengan taukid kullun yang diikuti oleh dhamir hum yang kembali kepada at-tulabu. Sehingga setelah ditambahkan dengan taukid, kita menjadi yakin bahwa semua murid telah benar-benar datang. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai na'at. Dalam kitab Syarah Matan Al-Jurmiyah dijelaskan bahwa an-na'tu tamingun lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tangkirihi. Artinya, na'at atau sifat ialah lafaz yang mengikuti pada lafaz yang diikutinya, baik dalam hal rafa, nasab, khafd, ma'rifah maupun nakirahnya. Jadi, dalam bahasa Indonesia, na'at sering disebut sebagai sifat. Contohnya yaitu Ja'a Khalidun al-Adibu, yang artinya telah datang Khalid yang bertata krama. Dalam kalimat tersebut, Khalidun berkedudukan sebagai man'ut, sedangkan al-Adibu berkedudukan sebagai na'at. Lafaz al-Adibu ini menjelaskan salah satu sifatnya Khalid, yang mungkin dermawan, kaya, pandai, atau yang lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan pembagian na'at. Na'at terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yakni na'at hakiki, yang kedua yakni na'at sababi. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai na'at hakiki. Na'at hakiki yaitu huwa ma yubayyinu sifatum min sifati masbu'ihi. Artinya, na'at hakiki adalah na'at yang menjelaskan salah sifat dari beberapa sifatnya matbu. Na'at hakiki wajib mengikuti man'utnya dalam hal i'rab, ifrad, tasniyah, jama', ma'rifah, nakirah, muzakkar maupun muannasnya. Maksudnya, apabila man'ut nakirah, maka na'at harus nakirah. Apabila man'ut ifrad, maka na'at harus ifrad. Contohnya yaitu Ja'a rajulun qa'imun. Selanjutnya yaitu na'at sababi. Na'at sababi dijelaskan bahwa huwa ma yubayyinu sifatum min sifati ma lahu ta'alluqum bimasbu'ihi wartibatum bihi. Artinya, na'at sababi adalah na'at yang menjelaskan salah sifat dari sifat-sifatnya lafaz yang berada setelahnya, yang masih ada kaitan atau hubungan dengan matbu'nya. Contohnya, Ja'a ar-rajulu al-hasanu khattuhu. Artinya, telah datang laki-laki yang tulisannya bagus. Dalam kalimat tersebut, kata ar-rajulu ditarkib sebagai man'ut, sedangkan na'at adalah hasanun. Lafaz al-hasanu
tidak menjelaskan sifatnya ar-rajulu, akan tetapi ia mensifati lafadz khattuhu yang masih ada kaitannya dengan ar-rajulu. Pembahasan yang keempat yaitu tentang athof. Apa itu athof? Dalam bahasa Indonesia, athof sering disebut sebagai kata sambung. Athof dalam kitab Syarah Matan Al-Jurumiyah disebutkan huwa tabi'un yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi harfu min ahrufil atwi. Jadi athof adalah isim yang mengikut pada matbu dalam hal i'rab dengan perantara salah satu huruf athof. Jadi dalam bab athof ini kita harus mengetahui 3 istilah penting. Yang pertama yaitu huruf athof, yang kedua yaitu ma'tuf, dan yang terakhir yaitu ma'tuf alaih. Pertama, kita akan membahas tentang huruf athof. Apa itu huruf athof? Ya, jadi huruf athof adalah huruf yang menyambungkan antara ma'tuf dan juga ma'tuf alaih. Huruf athof ini ada 10 macam. Yang pertama huruf wawu yang berarti dan, yang kedua ada huruf fa yang berarti maka, tsumma yang berarti kemudian, au atau, am ataukah, imma ataukah, bal melainkan, la tidak, lakinna tetapi, dan juga huruf hatta yang berarti sehingga. Kemudian apa itu ma'tuf? Ya, jadi ma'tuf adalah isim yang disebutkan setelah huruf athof. Sedangkan ma'tuf alaih adalah isim yang disebutkan sebelum huruf athof. Contohnya yaitu ja'a Zaidun wa Amrun, yang artinya telah datang Zaid dan Amr. Kata Zaidun merupakan ma'tuf alaih, sedangkan wawu adalah harful atfi dan Amrun berkedudukan sebagai ma'tuf. Selanjutnya kita masuk pada pembagian athof. Athof terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu athof nasaq, yang kedua yaitu athof bayan. Yang terakhir yaitu tentang badal. Apa itu badal? Secara bahasa, badal berarti pengganti. Mengapa disebut dengan demikian? Karena badal mampu menggantikan posisi kata yang digantikan olehnya. Dengan kata lain, badal adalah kalimat isim yang mengikut pada mubdal minhu dalam segi i'rabnya. Contoh dari badal adalah ja'a Zaidun akhuka, yang berarti Zaid telah datang, yakni saudaramu. Dalam kalimat tersebut, kata Zaidun berkedudukan sebagai mubdal minhu, sedangkan kata akhuka berkedudukan sebagai badal. Badal terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu badal kulli minal kulli. Yang kedua yaitu badal ba'du minal kulli. Yang ketiga yaitu badalul ihtimal. Dan yang terakhir adalah badalul ghilati. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai badal kulli minal kulli. Badal kulli minal kulli ini sering disebut dengan badal syai' min syai', yang artinya badal keseluruhan dari keseluruhan. Mengapa disebut dengan demikian? Karena antara badal dan mubdal minhu merupakan suatu yang sama. Contohnya, ja'a Zaidun akhuka. Yang kedua yaitu badal ba'du minal kulli. Badal ini merupakan bagian atau juz dari mubdal minhu. Ada kalanya juznya badal lebih sedikit dari mubdal minhu, dan ada kalanya lebih banyak dari mubdal minhu. Contohnya, akaltu ar-raghifa thulutsahu, yang artinya saya telah memakan roti, yakni 2/3-nya. Yang ketiga yaitu badalul ihtimal, yakni badal
Dan mubdal minhu ada kaitan erat selain berupa juz'iyah dan kulliyah. Contohnya yaitu a'jabani Zaidun ilmuhu. Lafaz ilmuhu berkedudukan sebagai badal. Lafaz itu memiliki kaitan erat dengan lafaz Zaidun, yakni bahwa Zaid yang alim pasti tidak lepas dari ilmu. Yang terakhir yaitu badalul ghalati. Secara bahasa, ghalat berarti salah atau keliru. Jadi, badal ini digunakan ketika seseorang salah dalam mengucapkan. Misalkan, Ra'aitu Zaidan al-Farasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.